Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara melakukan analisis uji mediasi pada penelitian struktural equation modeling atau penelitian SEM. Ya. Baik, sebelumnya mungkin yang perlu dijelaskan ya, untuk kita pahami apa itu uji mediasi ya. Jadi uji mediasi itu adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ya variabel intervening atau variabel mediator itu signifikan ya, signifikan berperan sebagai mediator dalam hubungan variabel independen dan dependen. Atau apa namanya disebutkan juga bahwa uji mediasi ini adalah uji statistik yang mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen itu dimediasi oleh variabel ketiga begitu ya. Nah, ini untuk mengetahui apakah nanti eh, variabel mediator itu ya, variabel intervening itu dia signifikan memediasi hubungan antara variabel independen dengan dependen begitu kira-kira ya. Jadi nanti pada outputnya akan ada hubungan langsung dan hubungan tidak langsung begitu. Nah, oke, sebelumnya ya, yang perlu dipahami bahwa dalam metode estimasi dalam SEM ini ya, bagaimana mengestimasi model itu dilakukan dengan dua pandangan. Yang pertama adalah one step approach dan two step approach ya. One step approach ini berarti ya, dia mengestimasi model pengukuran dan struktural secara keseluruhan. Sedangkan two step approach yang diperkenalkan oleh Anderson dan Gerbing tahun 88 ini berarti mengestimasi model SEM dilakukan dengan dua tahap ya, di mana estimasi awal dilakukan terhadap measurement model atau model pengukuran hingga mencapai kecocokan model yang baik dan goodness of fit yang baik ya, tentunya juga dengan apa namanya nilai loading faktor yang baik. Kemudian selanjutnya dilakukan dengan mengestimasi model struktural seperti itu. Nah, jadi yang biasa saya lakukan itu biasanya two step approach ini ya. Nah, jadi misalnya begini, saya punya penelitian ya, eh, hubungan dukungan sosial dengan resiliensi yang dimediasi oleh efikasi diri, gitu ya, atau bisa dengan variasi judul apa namanya efek mediasi efikasi diri pada hubungan dukungan sosial dengan resiliensi itu, atau resiliensi ditinjau dari dukungan sosial ya, dan dimediasi oleh efikasi diri, yaitu terserah bagaimana Anda merumuskan judulnya gitu ya. Intinya ini kan untuk mengetahui apakah efikasi diri ini signifikan memediasi hubungan antara dukungan sosial dengan resiliensi begitu kira-kira. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai apa uji mediasi ini ya, Anda bisa baca-baca referensi-referensi yang ada ya mengenai bagaimana sebuah model itu dikatakan mediasi penuh atau mediasi sebagian dan seterusnya. Nah, ini adalah model struktural pada penelitian saya ya. Jadi sebelum kalau pada penelitian SEM, jadi model pengukuran pada masing-masing variabel, dukungan sosial, efikasi diri, resiliensi ini harus melalui pengujian konfirmatori faktor analisis ya, dan harus dipastikan bahwa model pengukuran itu memenuhi goodness of fit yang baik ya, dan memenuhi loading faktor yang disyaratkan. Maka saya harus melakukan CFA dulu pada model pengukuran dukungan sosial ya. Jadi dukungan sosial di sini itu dia diukur oleh indikator satu, 2, 3, dan 4 ya. Model pengukuran ini harus mencapai kecocokan model pengukuran yang baik dulu ya, termasuk dengan perhitungan CR dan APE-nya ya. Serta harus memenuhi goodness of fit yang baik dengan nilai loading faktor yang sesuai dengan threshold yang diharapkan ya. Jadi harus melakukan uji CFA dulu pada dukungan sosial, melakukan uji CFA pada efikasi diri, dan melakukan uji CFA pada resiliensi, pada apa namanya model pengukuran resiliensi. Nah, setelah semuanya melalui uji CFA, baru kita melakukan analisis uji mediasi ya pada penelitian struktural equation modeling ini. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita lakukan analisis ya pada kebetulan saya menggunakan pada kali ini menggunakan software Amos ya. Jadi kita akan menggambar pada software Amos kita seperti ini ya, variabel
variabel laten dengan indikatornya atau variabel manifest ya, lalu dengan garis-garis yang sama persis seperti ini. Nanti kita eh, lakukan bersama-sama ya. Kalau Anda mau melakukan silakan. Yang pertama, seperti biasa buka dulu Amos-nya ya. Oh ya, sebelumnya Anda harus mempersiapkan dulu di SPSS ya. Jadi di SPSS itu sudah ada tabulasi data ya, ini resiliensi 1, resiliensi 2, indikator resiliensi ya sampai 4 dan sorry, ini juga resiliensi 5. Jadi ini adalah nilai total dari indikator resiliensi ya. Ada resiliensi 1, resiliensi 2, resiliensi 3, resiliensi 4, dan resiliensi 5 ya. Dan ini adalah nilai total masing-masing indikator pada indikator efikasi diri 1, efikasi diri 2, dan efikasi diri 3. Dan ini adalah indikator dukungan sosial, ada 4 ya. Nah, ini sebanyak 357 responden saya penelitian ya. Jadi ini sekedar contoh saja ya. Jadi ini indikator resiliensi ada 5, indikator efikasi diri ada 3, dan indikator dukungan sosial ada 4. Oke, selanjutnya kita buka Amos ya. Nah, saya biasanya untuk pertama itu lebih suka melakukan analisis dengan mode landscape ya. Anda bisa ubah itu di interface properties. Oke. Nah, selanjutnya klik yang ini ya, draw latent variable or indikator laten ini. Kita lihat dulu untuk yang pertama dukungan sosial ada 4 ya. Kita klik 4 kali, 1, 2, 3, 4. Lalu selanjutnya efikasi diri ada 3 dan resiliensi ada 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya Anda bisa rapikan ya dengan cara klik ini ya, rotasi, memutar gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu Anda klik yang move object ini, namun Anda harus klik juga yang ini ya, yang tanda ini supaya apa namanya dia dipindahnya keseluruhan. Kalau tidak diklik ini, maka dipindahnya hanya satu bagian gitu. Kira-kira seperti itu. Ini dipindahkan supaya lebih bagus dan ruangnya cukup ya. Ini juga dikecilkan. Nanti bisa disesuaikan lah ya masing-masing ya. Sesuaikan. Oke, kira-kira seperti ini gambarnya. Ini nanti errornya bisa Anda kecilkan dengan cara klik ini ya. Klik tanda yang ini, lalu Anda kecilkan supaya tidak terlalu besar mungkin ya. Seperti itu. Ini juga, lalu pindahkan lagi biar nggak terlalu jauh jaraknya. Oke, seperti itu. Lalu Anda bisa klik ini ya, search up variable ini untuk supaya apa namanya merapikan ya. Yang tidak rapi ini klik seperti ini, nanti semuanya yang tidak rapi akan rapi sendiri, gitu kira-kira. Lalu selanjutnya klik garis apa ini namanya yang menunjukkan koefisien jalur gitu kira-kira ya. Jadi ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, seperti itu. Nah, seperti itu kira-kira gambarnya. Untuk variabel mediasi ini boleh di bawah atau di atas sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan sukaan Anda gitu ya. Oke, setelah itu kita beri nama dulu, klik 2 kali, misalnya ini tadi dukungan sosial ya. Dukungan, terus enter, sosial. Ini efikasi, enter, diri. Ini resiliensi. Oke. Nah, ini juga bisa Anda kecilkan kalau ini mungkin terlalu besar ya. Nah, supaya tidak makan tempat, nanti juga bisa dipindah lagi ya. Oke, nanti kita sesuaikan semuanya. Oke, setelah itu jangan lupa memberikan tanda error lagi ya pada setiap masing-masing variabel endogen. Jadi kalau dalam SEM, dukungan sosial ini,
dia itu sebagai variabel laten eksogenus atau eksogen. Sedangkan efikasi diri dan resiliensi ini adalah variabel laten endogenus. Setiap variabel laten endogen atau endogenus harus diberikan error seperti ini. Variabel endogen itu bahasa sederhananya variabel yang dikenai panah gitu ya kira-kira. Oke, ini pindahkan lagi. Nah, oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik plugin ya, klik plugin ya. Terus kita name unobserved variable, klik ini. Nah, errornya nanti apa namanya? eh, ada namanya gitu ya, ada angkanya gitu ya. Yang tadi plugin, terus klik name unobserved variable gitu ya. Oke, selanjutnya karena ini sudah jadi, oh ya kita masukkan dulu apa namanya kriteria-kriteria parameter goodness of fit-nya ya. Biasanya kalau saya catat di notepad saya, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita bisa klik yang title ya, lalu klik 2 kali di mana saja bebas, lalu Ctrl V yang tadi. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya untuk memunculkan, ini font size-nya ya, untuk memunculkan nilai goodness of fit-nya nanti ya. Untuk kita sesuaikan, untuk kita cocokkan, apakah misalnya GFI, AGFI, ini nanti angkanya sesuai dengan ambang batas yang disyaratkan untuk sebuah model yang fit gitu kira-kira ya. Nah, ini kalau Anda mau ketik manual ya, ini bisa saja. Misalnya apa CFI, ini Anda harus klik seperti ini ya. Garis miring sama dengan garis miring CFI gitu ya. Oke, selanjutnya kita masukkan data yang di Excel tadi ya. Dat- data yang di SPSS tadi. Ini save dulu ya. Ini yang akan kita masukkan nanti ke Amos. Caranya adalah kita bisa langsung klik ini ya, select data file, kita cari, datanya ada di mana. Tadi ada di ini, kalau tidak salah ya. Oke, lalu setelah itu kita klik yang ini, list variable in dataset. Nah, ini caranya adalah, ini gunanya adalah untuk memasukkan masing-masing skor per indikator itu pada tempatnya gitu kira-kira ya. Nah, kita masukkan. Lalu yang efikasi diri kita masukkan. Lalu yang dukungan sosial kita masukkan. Nah, ini bisa kita resize lagi sesuai dengan apa biar tidak terlalu lebar. Caranya plugin, resize observed variable. Nah, itu biar lebih bagus ya. Dan errornya kita bisa pindahkan lagi lebih dekat. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kan, misalnya ini em, model kita tadi dan datanya sudah dimasukkan. Terus jangan lupa di analyze properties-nya, output-nya kita centang semua saja ya untuk memastikan tidak ada output yang terlewati dan bootstrap-nya ini dicentang ya, dicentang semuanya untuk memunculkan nilai apa namanya eh, signifikansi dari uji mediasi variabel mediasi ini dan berapa pengaruhnya gitu ya kira-kira. Oke, selanjutnya kita klik yang calculate estimate. Nah, lalu kita klik yang tanda merah di atas ya. Oke, ini sudah keluar ya. Kita klik yang standardized estimate. Nah, ini menunjukkan koefisien jalur ya atau besar pengaruhnya begitu ya. Lalu ini menunjukkan nilai loading faktor masing-masing variabel manifest ya terhadap variabel latennya ya. Nah, oke, selanjutnya kita bisa langsung klik di output text ya atau view text ini ya. Oke. Nah, kita klik yang estimate ya. Nah, di sini kita perbesar dulu. Di sini menunjukkan bahwa
dukungan sosial terhadap efikasi diri ini dia di bawah 0,05, artinya dia signifikan ya. 0,017 di bawah 0,05 dia signifikan dukungan sosial terhadap efikasi diri, dan efikasi diri terhadap resiliensi juga signifikan ya. Lalu dukungan sosial terhadap resiliensi juga signifikan. Karena dukungan sosial kepada efikasi diri signifikan dan efikasi diri terhadap resiliensi signifikan, maka dapat dilakukan analisis mediasi begitu ya. Sedangkan ini adalah besar apa namanya pengaruhnya atau koefisien jalurnya begitu ya. Ini besar pengaruh dukungan sosial terhadap efikasi diri sebesar 0,147, 143, efikasi diri terhadap residensi 0,425, dan dukungan sosial terhadap residensi besar 0,196. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di bentar, di standardized indirect effect. Nah, standardized indirect effect ini menunjukkan bahwa dukungan sosial ya terhadap resiliensi melalui efikasi diri ini besar pengaruhnya sebesar 0,061. Sekali lagi, dukungan sosial terhadap resiliensi melalui efikasi diri sebesar 0,061. Namun kita harus lihat dulu ya di signifikansinya, biar signifikan. Nah, ternyata dukungan sosial terhadap resiliensi melalui efikasi diri itu signifikan sebesar 0,014. Dia di bawah 0,05 ya. Artinya resiliensi ini signifikan, artinya efikasi diri ini signifikan dia memediasi hubungan antara dukungan sosial terhadap resiliensi. Berapa besar eh, apa namanya? Berapa besarnya begitu ya? Kita bisa lihat di standardized indirect effect tadi ya, bahwa besarnya adalah sebesar 0,061 gitu ya kira-kira ya. Kita bisa lihat di sini, standardized indirect effect. Oke, demikian ya, mungkin ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.